Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini, Selasa 2 November 2021? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saat teduh hari ini, renungan akan diambil dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 7, ayat 17 sampai 22. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, di pagi hari ini kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam. Engkau membangunkan kami kembali dengan keadaan yang sehat dan penuh berkat. Pagi ini, sebelum kami bersama-sama membaca dan menghayati firman-Mu, kami mohon bimbingan-Mu. Buka terang hati kami masing-masing, sehingga kami dapat memahami dan terlebih dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bersama-sama kita belajar merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 7, ayat 17 sampai 22. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir. Seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan pada pagi hari ini adalah cara dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dari Kisah Para Rasul 7 ayat 17 sampai 22 ini dapat kita pahami bahwasanya kadang kita tidak mengerti mengapa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Tidak menolong kita pada saat kita mengalami kesusahan. Kita merasa Tuhan tidak memperhatikan kita dan membiarkan kita dalam keadaan susah, kedukaan, kesulitan, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, dan tidak memberikan jalan terang atas segala permasalahan yang kita jalani. Kita merasa kesusahan dan segala macam cobaan yang kita alami merupakan hukuman yang kita terima dari Tuhan. Atau kadang kita merasa bahwa Tuhan, kita sudah menjalankan perintah-perintah-Mu, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin berpelayanan, rajin membaca kitab suci, baik kepada sesama, dan seterusnya. Tapi kenapa Tuhan masih memberikan cobaan dan memberikan kesulitan yang sepertinya tidak berkesudahan? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan bukannya tidak datang, atau Tuhan tidak mau membantu kita pada saat kita membutuhkannya. Namun, ada kalanya diri kita sendiri yang tidak menyadari bahwa bantuan atau pertolongan Tuhan itu sebetulnya ada dan kita menolaknya. Bantuan atau pertolongan Tuhan bisa datang lewat saudara, lewat teman, lewat tetangga, bahkan lewat orang yang tidak kita kenal, yang dipakai Tuhan untuk membantu menolong kita. Kita tidak menyadari, bahkan menolak bantuan tersebut dan menyalahkan Tuhan tidak membantu atau menolong kita. Tuhan memang tidak langsung memberikan pertolongan kepada kita. Maksudnya tidak dengan nyata datang kepada kita. Tetapi Tuhan datang dengan caranya yang mungkin tidak kita mengerti dan akan tiba pada saat yang tepat, pada saat kita memahami kehendak Tuhan. Seperti yang kita baca di Kisah Para Rasul tadi, bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya.
Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, janganlah kita kendor dalam menyerahkan diri kita kepada Tuhan, lewat doa, ibadah, berpelayanan, dan hidup seturut kehendak Tuhan. Yakin dan percaya, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang terbaik dan pada saat yang tepat, dan Tuhan pasti akan mengenapi janjinya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih saat teduh kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Penolong, terima kasih atas renungan firman-Mu hari ini. Biarlah kami menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam bimbingan dan penyertaan-Mu. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Terangilah jalan kami, agar kami tidak terjebak oleh dosa dan kesalahan. Bapa, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang mengalami kesusahan, kesulitan, dan cobaan yang kami rasa tidak berkesudahan. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang sakit, kami yakin dengan pertolongan-Mu dan waktu-Mu yang terbaik, Engkau akan memberikan jawaban dan jalan yang terbaik. Kami juga berdoa, kiranya pandemi COVID-19 yang saat ini sudah mulai melandai, akan segera berakhir, dan kami dapat hidup normal kembali. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh penjuru bumi serta pelayan-pelayan-Mu. Pergunakanlah untuk dapat melayani-Mu dan melayani sesama kami, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, beserta para pemimpinnya. Biarlah segala pekerjaan yang mereka lakukan, semuanya untuk kesejahteraan, kedamaian, dan kemajuan rakyatnya. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini, hanya kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Selalu sehat, semangat, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom.